Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang strategi rencana pengembangan metode dan media pembelajaran. Media dan metode pengajaran memainkan peran penting dalam pembelajaran yang efektif karena membantu menyampaikan materi secara lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh siswa. Media seperti gambar, video, dan alat digital dapat memvisualisasikan konsep yang kompleks, membuat pembelajaran lebih konkret dan menarik. Sementara itu, metode pengajaran seperti diskusi, proyek, atau studi kasus memungkinkan siswa untuk terlibat aktif, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan menerapkan pengetahuan secara praktis. Dengan kombinasi media dan metode yang tepat, pembelajaran menjadi lebih berpusat pada siswa, meningkatkan pemahaman, motivasi, dan hasil belajar. Definisi media pengajaran. Media pengajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pembelajaran agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Media ini berfungsi untuk mendukung dan memperkaya pengalaman belajar melalui berbagai bentuk representasi informasi. Adapun macam-macam metode pengajaran, yang pertama, ceramah. Metode ceramah merupakan metode di mana guru menyampaikan informasi secara langsung kepada siswa melalui presentasi lisan. Metode ini cocok untuk memberikan penjelasan dasar atau teori dalam waktu yang singkat. Yang kedua, diskusi. Siswa terlibat dalam diskusi tentang topik tertentu, baik dalam kelompok kecil maupun dalam kelas penuh. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengemukakan pendapat, dan mendengarkan ide orang lain. Yang ketiga, studi kasus. Siswa diberikan situasi nyata atau simulasi untuk dianalisis, yang melibatkan penerapan konsep atau teori dalam konteks praktis. Metode ini membantu siswa memahami dan memecahkan masalah melalui penerapan konsep yang sudah dipelajari. Langkah-langkah strategi pengembangan dan metode. Yang pertama, analisis kebutuhan. Kenali kebutuhan siswa dan sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Gunakan survei atau asesmen awal untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa. Yang kedua, pemilihan media yang tepat. Pilih media berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Pertimbangkan faktor seperti aksesibilitas, anggaran, dan relevansi terhadap konten. Yang ketiga, pemilihan metode yang sesuai. Sesuaikan metode pengajaran dengan jenis materi dan gaya belajar siswa. Berikan contoh penerapan metode yang tepat untuk berbagai jenis topik atau tujuan. Contoh praktis penggunaan media dan metode dalam pengajaran. Yang pertama, penggunaan video interaktif dalam mengajar konsep sains dalam pelajaran biologi tentang sistem pencernaan. Guru menggunakan video interaktif yang menunjukkan proses pencernaan mulai dari mulut hingga usus. Siswa dapat mengklik bagian tertentu dari sistem pencernaan untuk mendapatkan informasi lebih detail atau melihat animasi proses yang terjadi, seperti enzim bekerja di lambung. Dengan media ini, siswa dapat lebih memahami konsep abstrak melalui visualisasi yang dinamis. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek untuk keterampilan pemecahan masalah. Dalam pembelajaran matematika tentang pengukuran dan perhitungan, guru meminta siswa untuk merancang taman sekolah. Siswa bekerja dalam kelompok dan melakukan pengukuran langsung di lapangan, menghitung luas, serta memperkirakan biaya material. Proyek ini membantu siswa mempraktikkan keterampilan pemecahan masalah, perencanaan, dan kolaborasi sambil menerapkan konsep matematika secara langsung. Kumpulannya, pengembangan media dan metode pengajaran yang tepat sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menarik. Melalui analisis kebutuhan, pemilihan media dan metode yang sesuai,
pengembangan materi yang interaktif, serta penerapan dan evaluasi yang berkelanjutan. Guru dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan sesuai dengan karakteristik siswa. Dengan strategi ini, pembelajaran menjadi lebih berpusat pada siswa, memfasilitasi pemahaman yang mendalam, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.